Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farah Nur Pariha dari SMK Negeri 1 Gunung Guru, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan segitiga restitusi sebagai bagian dari upaya pendisiplinan di sekolah. Semoga bermanfaat. Bagaimana kabarnya Dani? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau kamu ada dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin Ibu mengecek absen kelas. Ternyata dalam sepekan ini kamu sudah 3 kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Dan berdasarkan informasi dari teman-teman guru bahwa kamu sering tidak mengikuti jam pelajaran mereka. Apakah itu benar? Ya Bu, itu benar Bu. Kenapa bisa terjadi lagi seperti itu? Bukankah Ibu sudah memberikan peringatan kepada kamu untuk rajin sekolah? Saya mau saya mohon maaf Bu atas perbuatan saya. Saya suka sering kesiangan waktu bangun, terus setelah sholat subuh saya kadang suka tidur kembali Bu. Kenapa terjadi seperti itu? Apakah kamu suka begadang atau orang tua kamu, ibumu misalkan ya, tidak pernah membangunkan kamu? Sebenarnya orang tua saya suka membangunkan saya Bu, tapi karena ngantuk berat saya suka tidur kembali. Saya suka nongkrong Bu, malam-malam, terus begadang sama teman-teman di lingkungan rumah Bu. Kamu sadar nggak bahwa nongkrong, kemudian begadang sampai larut malam, itu bisa merusak kesehatan kamu. Tahu Bu, tapi itu mungkin jadi kebiasaan, jadi sulit untuk dihilangkan Bu. Nah, kalau seperti itu, kamu ada nggak keinginan untuk merubah diri gitu, untuk jadi lebih baik lagi? Tidak begadang lagi misalkan. Ada Bu, saya ada keinginan untuk berubah Bu, untuk memperbaiki diri lagi. Caranya seperti apa? Saya mungkin mengurangi bergaul dengan teman-teman di lingkungan rumah saya yang sebagian besarnya tidak sekolah Bu, terus jarang bergadang. Ya, jadi kamu harus pandai-pandai mencari teman di lingkungan rumah kamu. Jangan sampai kamu berteman dengan orang-orang yang tidak sekolah, yang tidak tahu bahwa besoknya itu akan pergi ke sekolah gitu ya. Kemudian kamu berusaha nggak untuk apa istilahnya dengan teman-teman sekitar itu? Saya berusaha Bu buat mengurangi pergaulan dengan teman-teman saya di lingkungan sekitar rumah. Terus mungkin itu juga bertahap. Dan saya juga meminta ibu saya untuk membangunkan pagi Bu. Sebenarnya semua orang itu kan pernah mengalami kesalahan, ya. Ya Bu. Tapi bagaimana orang itu bisa memperbaiki kembali kesalahannya? Tadi Ibu bertanya bagaimana solusinya ketika kamu punya masalah, misalkan suka nongkrong, begadang, akhirnya kesiangan. Alhamdulillah kamu mau berubah. Kamu ada tekad untuk tidak lagi nongkrong, ada tekad untuk bisa memilih teman-teman yang mungkin lebih bisa mengajak kamu pada kebaikan, tidak berteman dengan orang-orang yang mungkin tidak sekolah, teman-teman yang tidak sekolah, itu sudah luar biasa. Apalagi di sekolah kita, itu kan ada kebajikan-kebajikan, ya, ada keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Kamu masih tahu keyakinan apa yang berkaitan dengan kedisiplinan masuk sekolah? Insya Allah tahu Bu. Saya akan menghargai waktu dan datang ke sekolah dengan rajin dan terus pulang sesuai dengan jadwalnya Bu. Alhamdulillah, kalau kamu masih mengikat keyakinan-keyakinan yang baik di sekolah kita, diantaranya menghargai waktu. Setelah kamu punya tekad untuk tidak mau nongkrong lagi, tidak begadang lagi, apakah kamu kedepannya akan benar-benar rajin ke sekolah? Saya akan rajin Bu dan akan selalu memasuki jam pelajaran. Karena saya menyadari itu adalah kewajiban saya sebagai pelajar dan saya juga harus menjadi kebanggaan diri saya sendiri dan juga orang tua Bu. Nah, bagus itu. Apalagi masa depan kamu itu masih panjang gitu ya. Kamu harus harus lebih produktif, kamu harus lebih rajin lagi belajar, kamu harus lebih rajin lagi ke sekolah sehingga masa depan kamu bisa lebih baik lagi. Ya. Jika seandainya kamu ternyata melanggar lagi, konsekuensinya apa? Saya siap Bu mendapatkan surat peringatan dan pemanggilan orang tua Bu.
Terima kasih Dani, kamu sudah mau terbuka ya, ngobrol dengan ibu tentang masalah kamu sampai kamu bisa menyadari apa yang menjadi kesalahan kamu. Ya, Bu. Kemudian kalau misalkan terjadi lagi, kamu sudah melakukan kesepakatan dengan ibu. Di antaranya tadi kamu siap Mendapatkan surat peringatan dan peringatan dan pemanggilan orang tua, Bu. pemanggilan orang tua. Mudah-mudahan dengan dialog ini, dengan keterbukaan ini, kamu kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, Bu. Dan mudah-mudahan juga kamu bisa menepati apa yang tadi kamu sampaikan kepada ibu. Iya, Bu. Ya, sehingga tidak masalah lagi di kehadiran kamu, tidak masalah lagi dengan guru-guru yang lain, karena kamu sering tidak masuk Jam jam pelajaran. pelajaran. Ya. Terima kasih Dani, mudah-mudahan semangat dan Iya. ibu akan senantiasa mensupport kamu untuk lebih baik lagi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas Ya. bimbingannya. Silahkan kamu kembali lagi ke kelas. Baik. Semangat ya. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih. Setelah melakukan restitusi ini, saya memiliki motivasi yang kuat untuk untuk melaksanakan keyakinan sekolah dan memiliki kesadaran untuk bisa memperbaiki diri sendiri dari perbuatan yang indisipliner. Demikian demonstrasi restitusi yang saya buat. Semoga menjadi motivasi buat kita semua untuk bisa menegakkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.